Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita kembali berada di Menara Doa ini Bapak Ibu Saudara, mengikuti bersama, berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room ini. Bahkan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah setiap hari di saat kita memuji menyembah Tuhan dari Menara Doa ini, kita semakin diberkati Tuhan di hadiratnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online boleh boleh menuliskan di live chat dari mana asal Bapak Ibu mengikuti doa saat hari ini, supaya kami semakin mengenal Bapak Ibu dan kami bisa tetap berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang selalu tak berkesudahan bagi kami. Setiap saat, setiap waktu Engkau menyertai kami dengan penyertaan yang sempurna. Engkau menganugerahi kami hari yang terbaik setiap hari ya Tuhan Yesus. Engkau menganugerahi kami dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap mampu bersyukur kepada Tuhan di masa apapun dalam kehidupan kami saat hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami dapat memuji Engkau, menyampaikan segala isi hati kami dan kerinduan kami. Kami mau menanti-nantikan Engkau lebih lagi ya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah. Sucikan, kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Oh, syukur bagi Tuhan Yesus yang memberi keselamatan, yang memberi damai sejahtera, yang memberi sukacita. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu menyediakan
masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Bersama katakan, Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam
syukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Bahwa kami lebih dalam lagi menyembah dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Teruslah Bapak Ibu angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Angkat suara-Mu kepada Tuhan Yesus. Ya ralala maralala bayas, anaralala bayasi. Ya ralala mo. Yesus, Kau Tuhan layak disembah. Yesus, Engkau Tuhan layak disembah. Yesus, Kau Tuhan.
saat hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh menaikkan doa kami kepadamu ya Bapa. Untuk umat-Mu ya Tuhan yang membutuhkan topangan doa dari menara doa ini ya Bapa. Mari urapi setiap kami, taruhkan kepada kami hikmat ya Tuhan. Untuk kami bisa berdoa kepada jemaat Tuhan Yesus. Oh ralalaba ya syadara. Oh ya ralamata kaya syaralaba ya. Kami sepakat malam hari ini ya Tuhan. Kami datang dengan iman dan percaya kepada Engkau. Sebab kami tahu satu-satunya tempat kami berharap, satu-satunya yang dapat kami andalkan yaitu Tuhan Yesus. Engkau yang pegang alih kehidupan kami. Engkau pemilik sepenuhnya, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan dengan hati bersyukur, dengan penuh kesadaran, kami sudah menaikkan doa-doa kami. Kami sudah menaikkan penyembahan kami. Dan malam hari ini kami kembali sepakat satu hati. Kami mau membawa pokok-pokok doa kami, saudara seiman kami yang dengan setia menyaksikan tayangan ini setiap malam. Maka kami satukan hati bersama-sama. Kami mau bawa dalam doa untuk pergumulan seorang ibu yang bernama Ibu Nanik atas anaknya, supaya beroleh lawatan Tuhan, supaya Tuhan jamah dan pulihkan. Mari Tuhan, bersama-sama kami satukan hati kami. Kami mau berkata bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Seperti batang air di tangan Tuhan, demikian hati raja-raja. Oleh sebab itu Tuhan, hati anak ini, hati Erik ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau bisa condongkan kemanapun Engkau mau. Dan malam hari ini kami sepakat, biarlah hatinya semakin condong kepada Tuhan. Biarlah dalam hidupnya Tuhan Engkau akan dipermuliakan dalam hidupnya. Kami juga berdoa dan satukan hati buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Riris. Ada juga seorang saudara yang bernama Asiu. Dan ada juga yang bernama Listeria Marpaung. Kami bersama-sama menyatukan hati kami malam hari ini Tuhan. Sesungguhnya kepadamu hati kami terpaut. Kepadamu hati kami percaya ya Tuhan. Dan pertolongan-Mu pasti datang sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami sepakat dari tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami buat saudara-saudara kami yang berdoa. Buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Oh mari Tuhan Engkau sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Dengan bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan semua organ yang sakit, semua yang terbaring lemah. Maka Tuhan datang dan menjamah malam hari ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan malam hari ini dalam segala keadaan di hidup kami. Mereka yang susah, mereka yang penuh pergumulan berat. Mari Tuhan Engkau adalah jawaban atas setiap pergumulan umat-umat-Mu. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau mampu dan sanggup membuka jalan yang tertutup di dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan yang sakit dan Engkau menguatkan setiap hati yang dalam keadaan lemah malam hari ini Tuhan. Hati yang bimbang, bertetapkan langkah mereka untuk mereka boleh memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Pilpres Republik Indonesia, negara kami yang tercinta, yang akan dilaksanakan tahun ini Tuhan dalam beberapa bulan ke depan. Mari Tuhan, kami berdoa biar suasana yang kondusif dan akan terpilih seorang wakil Tuhan yang akan memudahkan pertumbuhan gereja-gereja di mana-mana tempat di dalam nama Yesus. Kami akan berdoa Tuhan, kami sepakat bahwa umat-umat-Mu tidak akan mengalami kesulitan dalam beribadah. Akan dibuka gereja-gereja bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Seorang pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia baru yang sehat jasmani dan rohani. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa, kami naikkan dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
saat ini lewat firman Tuhan yang ditaburkan ya Tuhan. Bila kami boleh firman Tuhan tertanam dalam hati kami yang paling dalam dan bertumbuh menghasilkan buah dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara. Ya, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, belajar berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi belajar berjalan dalam panggilan Tuhan. Nah, ini juga bicara tentang keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Belajar bagaimana mengambil keputusan-keputusan besar, penting dalam hidup kita, ya kan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu saudara yang kasih Kristus bahwa sepanjang hati kita, saudaraku, ya kan, masing-masing hati kita ini mempercayai Tuhan, menaruh harap sama Tuhan, dan mau berkata, Tuhan, aku ingin mengikuti semua rencanamu. Saya yakin, saudara Kristus, Tuhan sudah bentangkan dan berikan kita satu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita buka Alkitab kita, ayat yang terkenal ini sebagai natsnya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan apabila kamu berseru, nah ini dia. Jadi ada bagian Tuhan sudah merancang kepada kita satu kehidupan masa depan yang penuh harapan. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan saudara. Ayat 12 adalah apa? Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkannya. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saya kalau ingin bagikan kepada saudara 5 prinsip ya berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara bisa hidup dalam panggilan Tuhan karena saudara tahu, aku mau ikut Tuhan. Ya kan, aku mau ambil keputusan-keputusan. Ya kan, entah mau melayani Tuhan, aku mau bekerja, inilah yang Tuhan mau aku lakukan dan lain sebagainya. Apa yang harus? Beberapa ada jemaat berkata begini, Pak, saya ini sedang bingung. Ya, teman saya menawarkan satu investasi. Dia cerita semuanya bagus. So Pak, dia bilang begitu kan. Dan saya tuh dikasih deadline waktu harus ambil keputusan besok. Kira-kira apa yang harus aku buat investasi ini? Dia bilang gitu. Ya kan? Nah, saya takut ini bukan Tuhan. Saya takut ini nanti gagal. Ya kan? Kalau ini dan lain sebagainya. Nah, beberapa itu. Lalu saya berikan jawaban nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan ini. Beberapa berkata bahwa Pak, saya harus pindah ke satu kota. Saya buka pelayanan baru di sana. Ya kan? Kalau menurut Bapak bagaimana? Itu tentang pelayanan. Beberapa berkata lagi saudaraku yang kasih Kristus dia, saya ini harus mau pindah kerja. Atau mau pindah kerja ke satu tempat. Setiap kita, saudaraku Kristus ya kan? Pasti dalam hidup kita akan banyak mengambil keputusan. Nah, kira-kira apa yang harus saudara lakukan? Dengan satu prinsip dan satu keinginan, aku mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang pertama, ini yang harus saudara tahu. Ya, saudara bisa catat dan saudara perhatikan ini. Yang pertama adalah saudara harus memiliki fakta-fakta yang lengkap dan benar sebelum saudara mengambil keputusan. Jadi setiap kita mau mengambil langkah iman, saudara tahu, setiap kali kita mau ambil keputusan atau mau mengambil satu langkah iman, di sana pasti mengandung resiko. Garis bawahi kata resiko, saudaraku. Ya kan, di sana mengandung resiko, di sana mengandung harga yang harus dibayar. Ya kan? Ini harus dipertimbangkan. Kalau saya ambil ini kerjaan ini, kalau ambil pelayanan ini, kalau saya menikah dengan dia, kalau saya harus pergi ke sini, saudara harus pertama-tama harus memiliki fakta-fakta yang lengkap dan benar sebelum membuat keputusan yang besar. Katakan amin.
Coba kita baca Amsal 23 ayat 3. Di sini katakan apa? Belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Ini bicara tentang saudara dapatkan berapapun harganya. Ya kan? Fakta-fakta, ya kan? Data-data, informasi, pengetahuan yang lengkap, yang terinci, ya, yang sempurna. Kamu jangan jual kebenaran itu. Ya kan? Demikian juga dengan apa? Hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi saudara, sebelum saudara mengambil keputusan, saudara harus bisa mendapatkan yang namanya kebenaran, hikmat, didikan, pengertian. Makanya semakin banyak saudaraku informasi, data, pengetahuan, pengertian, khususnya saudara firman Tuhan, ya, khususnya firman Tuhan. Ini akan memudahkan saudara, ya kan, untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya saudara membeli kebenaran itu? Yang pertama, saudara bisa membeli buku-buku bacaan rohani. Saudara bisa mendengarkan pengajaran firman Tuhan seperti menara doa online seperti ini, saudara Kristus, ya kan? Atau saudara bisa berbicara dengan seseorang yang sudah berada di tempat yang saudara inginkan, ya kan? Dan saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama dia. Nah, saudaraku, jadi kita perlu meluangkan waktu. Intinya adalah apa saudara? Perlu meluangkan waktu belajar dan bertumbuh dalam apa? Kompetensi dan karakter. Kompetensi itu apa saudaraku? Keterampilan, keahlian, kecerdasan. Saudaraku, ya, kesanggupan. Ini bagian ini nggak boleh nggak. Saudara harus terus bertumbuh. Yang kedua, karakter. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Lalu kalau bisa saudara sudah ini tambahkan dengan apa? Pengenalan akan Tuhan. 3 hal. Saudara bisa mengerti katakan amin. Tuhan tuh maunya apa? Ya kan? Saudara, ini harus terus bertumbuh. Dengan kita semakin bertumbuh 3 hal ini, semakin besar saudara akan dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Pertama, saudara harus punya data. Sebelum ambil keputusan, datanya harus lengkap. Yang kedua, ini artinya untuk kita mau mengambil keputusan, kita harus menghitung apa? Harga yang harus kita bayar. Katakan amin, ya kan? Ya kan kita harus mengetahui, ya kan, kenapa kita harus mengambil langkah iman. Tetapi kita juga harus mengetahui, ya saudara, berapa harga sebelum kita mengambil langkah iman. Karena gini saudara ya, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil ya saudara, itu selalu ada harga yang dibayar. Katakan amin. Ya harus ada harga. Seperti saya ambil keputusan mau bekerja bisnis sambil melayani sebagai gembala jemaat di GBI ini. Atau saya ini dapat dari Tuhan suruh berhenti dan full time. Kalau saya ambil keputusan untuk full time, otomatis harganya apa saudara? Harganya saya sudah gak ada lagi dapat income. Ya kan? Saya lepas bisnis, saya gak dapat income. Ya kan? Saya pada waktu itu tidak akan pernah bisa berpikir untuk bisa dapat income dari pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Karena gereja gak bisa untuk gaji saya, kan uangnya masih terbatas pada waktu itu. Itu harga yang bayar. Tapi saya juga harus berhitung. Saya kan masih punya tabungan cukup lumayan menurut saya. Untuk saya bisa hidup sekian lama. Yang kedua pikiran saya adalah saya kerja sama manusia. Manusia masih mikirin saya. Sekarang saya kerja sama Tuhan. Tuhan pasti pikirin saya. Poinnya ke sana saudara. Jadi harus ada yang dihitung di harga. Nah oleh karena itu ya kan kita harus tahu harganya tuh apa. Yang harus kita bayar dari setiap keputusan kita. Waktu, uang, tenaga, sumber daya yang lain. Nah makanya Amsal 20 ayat 25 ini nasihat. Menasihati kita begini saudara. Suatu jerat bagi manusia ialah, perhatikan. Suatu jerat bagi manusia ialah, baca. Kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus. Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Jadi intinya harus coba pikir dulu, hitung dulu. Ya kan?
Saudara coba suruh pilih, lebih gampang ngutang daripada melunasi utang. Betul dah? Lebih mudah mana menurut saudara? Ya kan? Ya kan? Berhutang atau melunasi utang? Melunasi lebih sulit. Ya dah. Kalau hutang mah gampang. Kita ngomong aja, nih lagi saya ada tanah nih lagi sedang ditawar orang. Ya dah, minggu depan mungkin kalau jadi nih nego nih keluar. Aku bayar gaji uangnya ini. Tapi kan nih, yang lihat cuma lihat doang saudara. Sampai lebaran kuda nggak ada yang tawar itu. Tanah itu ya dah, akhirnya kan kelilit utang hidup. Lebih mudah berhutang daripada melunasi. Lebih mudah berjanji daripada menepati. Lebih mudah kita mau komitmen ini, mau kerja ini, mau kerja itu. Tapi lebih susah untuk menyelesaikan komitmen itu. Jadi saudara, kita perlu ngajukan 2 pertanyaan sebelum mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita harus tanya sama diri kita. Ya kan? Apakah ini necessary gak? Bahasa Inggrisnya lebih pas ya. Apa ini harus gak? Atau perlu gak? Necessary. Yang kedua adalah apa ini sepadan atau pantas? Worth it gak? Ya kan? Ini 2 saudara. Ini harus atau perlu? Sepadan gak dengan harga yang saya harus bayar? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya harus tanya. Ini perlu gak sih? Setiap kali ya kan? Bahkan saudara mau beli sesuatu pun barang atau mau pergi mana. Saya harus pikir ini perlu gak? Ya kan? Kenapa kita perlu mengajukan pertanyaan, ini perlu gak? Ini sepadan gak? Saudara, itu untuk menguatkan saudaraku, ya kan? Diri kita, iman kita dalam mengambil keputusan, ya kan? Langkah-langkah iman, ya kan, untuk lindungi. Supaya keputusan kita ini gak terlalu buru-buru. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Kita baca sama-sama, kita lihat di sini saudara. Ketiga ini penting, saudaraku. Kita harus membuat rencana tujuan yang jelas dan terukur. Ketika kita mengambil langkah iman, kita harus percaya bahwa Tuhan telah memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus membuat rencana yang jelas dan terukur untuk dapat menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Buat rencana, ya. Amsal 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Ya memang ada orang yang saya dulu waktu muda. Ya kan, dan beberapa kalangan-kalangan waktu dulu saudara seangkatan saya untuk hal masalah kerohanian. Ya kan, banyak mereka tuh bersikeras dengan pendapatnya bahwa kalau ya kan perencanaan itu kebalikan dari iman. Kalau kamu terlalu rencana terus, itu tanda kamu gak punya iman. Melangkah aja walaupun gak punya duit. Gitu. Melangkah aja kalau kami mau bangun gereja, walaupun duitnya masih 0. Tuhan suruh kami melangkah. Saya sih rasa ada bagus kali ya, tetapi kenyataannya saya mau kasih tahu. Tindakan tanpa perencanaan itu bukan iman, tapi angan-angan. Setuju gak saudara? Saya mau ulangi lagi. Tindakan tanpa perencanaan bukanlah iman, tetapi angan-angan. Saya punya pengalaman saudaraku yang serius ya. Setiap kali Tuhan suruh kita, saudara, membangun gedung gereja. Saudaraku. Sekalipun saudaraku yang awal-awal memang gereja tidak ada uang. Saudaraku. Tetapi Tuhan lihat. Ya kan, di rekening saya ada uangnya. Tetapi gak selalu begitu setelah masuk di dalam perkembangannya. Ketika Tuhan bilang bikin renovasi gereja. Dengar baik saudaraku. Kita tuh memang selalu berusaha untuk mengelola keuangan. Kalau bisa sesederhana mungkin, sehemat mungkin. Apa perlu keluar duit enggak? Kalau emang perlu keluar, kalau enggak perlu jangan keluar.
Pantes gak keluar duit untuk barang seperti ini, untuk kegiatan seperti ini. Kalau gak pantes, kita gak mau keluar. Dari situ saudara, kita bisa nabung sedikit. Ini yang namanya iman sebesar biji sesawi. Seminggu bisa nyisi sekian. Ya kan, sebulan bisa nyisi sekian. Setahun bisa nyisi sekian. Tiba-tiba ada satu tabungan yang cukup. Pada waktu ada tabungan yang cukup, tiba-tiba Tuhan bilang, bangun, buat renovasi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Itu yang penting. Ya kan, baru setelah itu, setelah udah sekian persen dari total anggaran, sekian persen. Kalau bisa 60%, 70% dari anggaran yang ada, baru kita start. Bukan dari 0% gak ada apa-apa, kita memulai. Saudara, akhirnya itu bisa mangkrak. Makanya saudaraku, tindakan atau keputusan tanpa rencana adalah angan-angan. Saudaraku, tapi rencana tanpa tindakan ini juga mustahil terjadi. Cuman rencana doang tapi gak bertindak. Oleh karena itu, Amsal 16 ayat 9 katakan begini saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Jadi ada bagian manusia, bagian kita yang kita harus memikirkan jalan kita. Buat rencananya gimana. Ya saudara, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Katakan amin. Jadi di sini Alkitab menunjukkan kepada kita ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan, yaitu menentukan arah buat hidup kita. Ya kan? Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa? Kita buat rencana, kita berdoa, kita minta tuntunan dan arahan Tuhan. Dan siap dikoreksi oleh Tuhan rencana itu. Yang ngerti katakan amin. Di sini baru dapat. Jadi doa dan persiapan harus berjalan beriringan. Katakan amin. Ketika saudara mempersiapkan diri tanpa berdoa, saudara akan dapat masalah. Ya, ketika saudara berdoa tanpa persiapan, saudara juga mendapat masalah. Ya kan? Ya kan? Yang satu, ya kan, tidak bisa, ya kan, tidak ada yang satu. Jadi kita membutuhkan apa? Kedua-duanya. Yang keempat saudara, apalagi selain daripada itu, ya, selain daripada kita harus membuat rencana, saudaraku, pertama pastikan saudara punya data yang lengkap dalam setiap keputusan apapun, ya, fakta-fakta yang lengkap. Saudara mau menikah, saudara harus cari data selengkap-lengkapnya, fakta yang lengkap tentang dia, tentang orang itu, tentang apa segala macam. Tentang rohaninya, tentang fisiknya, kesehatannya, tentang hubungan komunitasnya. Saudara, tentang keuangannya. Ini penting saudara. Sebelum saudara ambil keputusan, siap gak? Nah itu kan saudara, untuk menikah, untuk apa dan sebagainya. Yang kedua, saudara harus berpikir. Ya kan, lagi hitung harga yang harus dibayar. Yang ketiga, buat rencana. Yang keempat, apa saudara? Saudara harus memberitahukan rencana tujuan saudara kepada orang-orang tertentu. Katakan amin. Nah pertanyaannya saudaraku ya, mengapa saudara harus memberitahu rencana tujuan saudara kepada orang lain? Begini saudara ya, saya mau kasih tahu, kita tuh gak bisa bermain aman. Ya, kita mau menghindari risiko dengan berharap orang gak tahu. Orang gak perlu tahu lah rencana tujuan saya. Saya rasa beberapa orang bilang oke gitu, tetapi saya ingin nasihati saudara. Coba saudara pikirin lagi tentang hal ini. Coba saudara dengarkan, ya kan? Saya mau kasih tahu, rencana tujuan atau goals itu adalah pernyataan iman. Ya, ketika saudara, ya kan, memberitahu rencana tujuan saudara, saya mau lakukan ini, saya mau buat ini, saya mau ke sini. Dengar baik saudara. Pernyataan iman itu memberitahukan orang-orang di sekeliling kita tentang apa yang Tuhan akan lakukan melalui kita. Katakan amin. Tetapi kata-katanya saudaraku harus benar. Nah,
Rasul Yakobus memberikan nasihat. Bagaimana caranya kita, saudaraku, memberitahukan rencana tujuan kita atau visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ya kan? Coba Yakobus 4 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, baca yang keras. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi perkataan firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana caranya membuat pernyataan iman tentang rencana tujuan. Kata-katanya gimana saudara? Jika Tuhan menghendakinya, inilah yang akan kami lakukan. Jadi pernyataan iman itu saudara tidaklah menunjukkan kesombongan atau kelancangan daripada mulut kita. Ya kan? Sebab kita menyatakannya jika Tuhan menghendaki. Jadi kalau ada apa-apa, saudara mulai ucapkan. Kalau saudara mau apa-apa, kalau Tuhan menghendaki, ya kan? Inilah yang kami akan lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa saudara perlu membuat pernyataan iman ini, ya, ngomong ke orang lain? Ya kan? Seperti saya suka bicara di gereja, ya kan? Beberapa waktu belakang ini kita sedang bangun gedung gereja. Saya cuma ngomong, tujuannya tuh apa? Saudara, pertama tujuannya adalah untuk membangun iman saya. Iman orang-orang yang, ya, membangun sekolah. Iman-iman orang-orang yang bekerja bersama saya. Saudaraku, karena perkataan iman kita ini, itu memiliki dampak yang luar biasa buat kita. Kenapa? Perkataan kita akan menentukan arah hidup kita. Ya, saya akan bangun. Tuhan suruh saya membangun gedung sekolah. Tujuannya untuk apa? Saya jelasin. Saudaraku, ya kan? Kita mau entaskan kemiskinan dengan cara mencerdaskan anak-anak dari mulai usia dini. Mereka bisa cerdas secara rohani, ya kan? Mereka bisa cerdas secara emosional, mereka bisa cerdas secara intelektual. Kita persiapkan mereka menjadi generasi Yeremia. Kita ucapkan seperti itu. Tujuannya apa saudara? Pertama, untuk membangun keyakinan iman kita. Ya kan? Dan ketika kita secara terbuka mengatakan rencana tujuan kita ini tentang apa yang akan kita lakukan, hal itu akan menjadi momentum untuk mencapai tujuan itu. Katakan amin saudaraku. Nah yang kedua, kenapa kita harus omong itu saudaraku, rencana tujuan kita. Ya kan, kalau kita bicara saudaraku, ya kan, dengan jelas ini visi dari Tuhan. Tuhan mau ini. Itu akan menarik dukungan daripada jemaat, orang-orang. Ya aku akan dukung doa ya. Itu cukup. Ya kan, mereka menaruh perhatian. Mereka ikut bersuka cita dengan perkembangan progres yang ada. Beberapa saudaraku, mereka menabur. Ya kan, ada yang komit setiap bulan. Kami komit deh untuk pembangunan ini. Saudaraku yang Yesus, ya kan, ketika saudara dapat sesuatu untuk mau ambil keputusan, saudara harus beritahu kepada orang-orang tertentu yang saudara tahu mereka mengasihi saudara dan mereka akan mendukung saudara. Katakan amin saudara. Gak usah beritahu sama orang yang memang saudara tahu. Ya kan, jangan beritahu kepada orang yang tidak suka sama saudara. Jadi kita harus menabur, kata-kata itu benih. Taburlah benih di tanah yang subur. Di hati yang subur. Hati yang baik. Saudara tahu ini hati kayaknya kurang bagus nih sama saudara. Jangan ngomong, itu benih. Sayang buang-buang benih. Malah akhirnya bisa jadi serangan balik, saudara. Yang kelima yang terakhir. Apa saudara? Ini udah, ya kan? Ya setelah saudara mengumpulkan fakta, menghitung biaya, merencanakan, lalu saudara memberitahukan rencana tujuan saudara. Inilah waktunya untuk apa? Yang kelima, saudara berani mengambil langkah iman kecil. Langkah kecil atau langkah iman yang kecil untuk memulainya. Saya mau kasih tahu, saudara pernah dengar gak prinsip hidup kura-kura?
Kura-kura itu bisa bergerak maju. Caranya dengan apa? Dia nggak bisa cuma di dalam cangkangnya. Dia harus menjulurkan apa? Kepalanya. Betul kan saudara? Kura-kura akan bisa bergerak maju ke depan hanya apabila kura-kura menjulurkan lehernya keluar. Apa maksudnya di sini? Saya mau kasih tahu, ya kan? Saudaraku Kristus, saudara harus buat langkah pertama, langkah iman yang kecil saja. Saudara masih ingat gak? Ya kan? Kisah daripada Petrus. Ketika Petrus dalam badai. Ya saudara, diombang-ambing dengan badai. Petrus itu melihat Yesus berjalan di atas badai. Kisahnya di dalam Matius pasal 14. Petrus saudara meminta kepada Tuhan Yesus untuk memerintahkan dia. Ya kan? Supaya Petrus bisa menghampiri Yesus yang sedang berjalan di atas air, di atas badai, di atas air. Saudara, Yesus mengabulkan. Tuhan bilang, mari keluarlah, kata Tuhan. Karena dia dapat saudara firman, mari keluarlah. Perhatikan saudaraku. Apa yang dibuat oleh Petrus? Petrus langsung angkat kakinya. Saudaraku, melangkah keluar dari perahu. Lalu apa yang terjadi saudara? Ia berjalan di atas air. Kalau Petrus tidak pernah melangkah keluar dari perahunya, kita nggak akan pernah dengar cerita, ya kan, bahwa Petrus berjalan di atas air. Saudara siap melangkah keluar dari perahu saudara. Langkah pertama keluar dari perahu adalah langkah iman yang sulit sebenarnya. Tetapi kalau saudara lakukan, saudara akan melihat mujizat itu terjadi. Katakan amin. Mungkin saudara melangkah, yuk mujizat terjadi. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya kita bisa jatuh. Tapi ada tangan Tuhan yang angkat saudara. Katakan amin. Itu prinsip yang luar biasa. Jangan takut gagal. Kalau ya kan Alkitab katakan kalau orang benar jatuh tidak tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang dijulurkan. Tuhan tolong aku, yang penting begitu kan. Seperti Petrus bilang ketika dia, Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong Petrus masih berjalan di atas air gak? Masih. Ya kan jalan dulu atas baru masuk ke perahu. Ya kan. Hal ini saudara saya percaya hidup dalam panggilan Tuhan. Sebenarnya hidup dalam saudara dengan bersandar kepada firman Tuhan. Ya, kalau saudara berjalan dalam firman Tuhan, saudara akan berjalan seperti Petrus, berjalan di atas air. Saudara berjalan dalam apa? Kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Saudara mau lakukan ini, jangan takut. Jangan takut seperti orang Israel. Ya kan, caranya daripada saudara takut, overthinking, ntar begini, ini gimana. Tuhan bilang, kan kita kepengen jalan di atas air. Tuhan bilang, ayo jalan di sini. Nanti kalau kecebur gimana? Ya coba dulu dong. Kecebur kan? Ya kecebur kan ada tangan Tuhan, gitu kan? Ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus bisa runtuhkan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Saudara harus biasakan diri gagal biasa. Lebih baik aku coba dan gagal daripada aku gak pernah coba. Ya kan? Tidak berhasil, tidak juga gagal. Ya seperti kata-kata seorang komedian, dia bilang, Brasil pernah dikalahkan Jerman. Jerman pernah dikalahkan ini, Spanyol. Ini pernah dikalahkan ini, dia bilang gitu kan. Semua saling mengalahkan. Tetapi tidak satu pun kesebelasan dunia itu mengalahkan kesebelasan Indonesia. Dia bilang gitu, tidak ada satu pun. Argentina tidak pernah mengalahkan. Indonesia tidak pernah terkalahkan. Kesebelasan dunia itu saling mengalahkan satu dengan lain. Indonesia tidak terkalahkan. Kenapa? Ya karena nggak pernah bertanding dengan mereka. Ya jelas. Saudara gak boleh jadi orang yang seperti itu. Maksudnya dia, ya bertandinglah. Kalah gak apa-apa, lalu kita belajar. Katakan amin. Buat langkah yang pertama. Saya berdoa saudara diberkati. Yuk kita bangkit berdiri kita kan. Ku mau mengikuti
mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kedua tangan kita, kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.